Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SMA Negeri 1 Surakarta akan mempresentasikan pameran perayaan HIT perkuliahan. Di sini anggotanya meliputi saya, Aminur Zuleka Purnesti, kemudian ada Desi Kusnul Khotimah, kemudian ada Endah Murniati, ada Diana Prasestyawati, kemudian Muhammad Hasim Aryadi, dan Nur Hafizah. Di sini kami akan mempresentasikan meliputi ada pendahuluan, kemudian presentasi perangkat pembelajaran, ada ulasan dan masukan, kemudian kesimpulan. Yang pertama di sini pendahuluan, praktik pengalaman lapangan pendidikan profesi guru prajabatan di SMA Negeri 1 Surakarta dilaksanakan oleh 6 mahasiswa yang masing-masing mendapatkan kelas praktik sejumlah 4 orang mengajar di kelas 10 dengan kurikulum merdeka dan 2 orang mengajar di kelas 11 menggunakan kurikulum 2013. Yang pertama di sini output untuk kelas 10 untuk di siklus pertama di sini pembelajarannya kami menggunakan metode problem based learning yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok, tanya jawab dan menggunakan teknologi. Di sini media pembelajaran yang kami gunakan yaitu meliputi PowerPoint dari Canva, kemudian media pembelajaran gambar, video pembelajaran dan web interaktif. Di sini pemanfaatan PowerPoint dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan media ini tentu menjadi bagian yang menarik dari proses pembelajaran. Seperti pada tema dinamika litosfer antara PowerPoint dengan media pembelajaran lain seperti gambar, video pembelajaran, web interaktif dan Quizlet atau Quizizz platform. Di sini ada gambar terkait dengan tampilan awal dari PPT yang kami buat yang meliputi materi dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Di sini saya juga menyajikan beberapa menu yang bisa diakses untuk peserta didik dengan mudah hanya mengklik dari bagian dari menu tersebut dan langsung menuju halaman yang akan dituju. Kemudian di sini kami juga membuat sedikit handout batuan. Di sini meliputi buku digital atau e-book. Kemudian ada video animasi pembelajaran di sini terkait perjalanan menuju lapisan bumi terdalam. Kemudian ada flashcard menggunakan aplikasi Quizlet dan Quizizz. Nah, di sini adalah hasil tugas dari lembar kerja peserta didik. Di sini kami membagi kelompoknya menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 6 peserta didik. Nah, di sini kami juga membebaskan peserta didik bisa membuat hasil diskusinya dalam bentuk presentasi Canva atau sejenisnya, infografis, kemudian ada juga mind map. Nah, di sini mind map juga bebas, ada yang mind map dengan menggunakan Canva, menggunakan teknologi, kemudian ada yang menggunakan secara manual, yaitu berkreasi dengan alat-alat yang mereka bawa dari rumah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Desi Kusnul Khotimah. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait siklus 2. Di sini siklus 2 kami menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, kemudian ada web interaktif, infografis dan worksheet. Dan pada tema perubahan bentuk muka bumi, di sini kami menggunakan PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran dan web interaktif seperti Quizlet atau Mentimeter untuk memantik pertanyaan. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok untuk mengerjakan LKPD, yaitu berupa teka-teki silang terkait dengan materi yang dipelajari. Nah, di samping ini adalah contoh tampilan dari PPT yang di bawahnya adalah Quizlet atau flashcard. Dan ini adalah Mentimeternya dan di sampingnya sana ada worksheet TTS. Dan selanjutnya ada hasil tugas mandiri yaitu berupa membuat infografis atau mind map tentang tenaga endogen dan eksogen. Di sini peserta didik kami bebaskan menggunakan aplikasi Canva ataupun Corel seperti itu. Nah, ini juga contoh dari tugas mandiri dari peserta didik. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pada siklus 3 pada materi dinamika biosfer. Kami juga menerapkan PowerPoint untuk penyampaian materi dan ceramah. Kemudian digabungkan dengan seperti Quizlet, flashcard untuk pertanyaan pemantik. Kemudian kami juga menyajikan gambar dan video pembelajaran agar peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Kemudian di samping juga ada tampilan awal dari PPT yang kami buat. Setelah materi disampaikan, kami
kami membagi peserta didik menjadi 9 kelompok untuk mengisi Google Form tentang jenis-jenis batuan agar mereka bisa mengidentifikasi sendiri. Nah, jawabannya mereka bisa menguploadnya lewat LKPD Pedosfer di Google Form yang telah kami buat. Kemudian ini media-media yang kami buat, yaitu ada Quizlet, flashcard, kemudian menyimpan video pembelajaran lewat link, kemudian ada juga infografis tentang horizon tanah. Ya. Permasalahan yang kami temukan itu ada beberapa, yaitu pertama, fasilitas yang ada di kelas itu kurang mendukung. Jadi misal speaker terus LCD itu proses instalasinya itu memakan waktu, jadi itu menghambat pembelajaran. Kemudian siswa itu masih kurang kondusif saat berdiskusi kelompok karena dalam anggota tiap kelompok itu sangat banyak tempat dalam siklus aktif. Kemudian yang ketiga itu strategi masih kurang aktif, jadi persebaran keaktifan peserta didik itu kurang merata. Kemudian peserta didik yang duduk di belakang kurang fokus terhadap pembelajaran. Kemudian pengelolaan waktu yang kurang sesuai karena molornya waktu saat diskusi peserta didik. Jadi diskusinya itu banyak makan waktu sehingga molor. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran di kelas 11 IPS 1. Di sini menggunakan pembelajaran based learning. Media pembelajarannya merupakan PowerPoint, gambar, video, internet, dan Google Form. Nah, jadi pada tema dinamika penduduk itu memanfaatkan PowerPoint sebagai pembelajaran. Dalam PowerPoint tersebut ada gambar, ada video pembelajaran, juga ada link web interaktifnya juga. Jadi setelah guru menyampaikan materi sebagai pengantar, di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD digital yang bervariasi, seperti mengisi teka-teki silang, membuat infografis, presentasi unit kerja, dan juga analisis data dinamika penduduk. Oke, selanjutnya di sini ada lembar penugasan peserta didik di mana LKPD digital yang kami buat ini. Di sini berikut tampilannya, ada teka-teki silang, kemudian di situ nanti siswa mengisi data-data dari teka-teki silang di situ. Kemudian selanjutnya ada analisis data yang dilakukan secara berkelompok. Dan untuk selanjutnya adalah hasil penugasan lembar peserta didik. Jadi hasilnya seperti ini yang ditampilkan pada spreadsheet yang kami kelola. Di situ ada lembar pertama hasil dari teka-teki silang setiap anggota kelompok. Kemudian lembar yang kedua itu adalah sampel dari analisis data dari dinamika penduduk. Oke, selanjutnya terkait dengan pembelajaran berikutnya yaitu siklus 2. Di sini kami juga masih menggunakan sistem yang sama. Tetapi yang berbeda di sini adalah menggunakan lembar penugasan game show. Jadi untuk pertemuan kedua ini memang difokuskan untuk mengulas materi yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya dalam bentuk game show quiz. Jadi ini tampilan homepage-nya. Ya. Jadi homepage sebelum memulai dan ketika mulai masuk game, dan juga pertanyaan ataupun jawabannya yang dipilih oleh siswa. Kemudian selanjutnya ada hasil game show quiz ini dibuat leaderboard. Jadi di situ ada peringkat dari hasil mereka mengerjakan penugasan ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Di siklus 3 kita ada mata materi yaitu tentang pengolahan data kependudukan, di mana untuk pengolahan data kependudukan itu diminta oleh guru pamong agar lebih banyak memberikan latihan soal-soal, terutama yang perhitungan. Dan di situ bisa kita lihat ada modul pendamping, ada lembar peserta didik dan hasil kerjanya. Untuk modul pendamping bisa dilihat next. Ya, itu tampilan modul pendampingnya yang itu merupakan rangkuman, jadi disarikan dari berbagai sumber. Mungkin bisa barangkali ada yang mau mengecek, silahkan bisa. Itu untuk penghitungan data kependudukan. Selanjutnya untuk LKPD siklus 3
peserta didik diminta untuk membuat infografis yang infografis itu berupa resume dari apa yang mereka pelajari di kelas. Bisa dilihat hasilnya. Nah, seperti ini hasil penugasan peserta didik. Dan selain penugasan untuk pembuatan infografis, peserta didik juga diminta untuk melakukan unjuk kerja yang yakni apa? Mencatat poin-poin yang belum mereka pahami tentang pengolahan data kependudukan. Dan di sini kita bisa melihat hasil dari pembuatan. Nah, jadi di sini peserta didik diminta untuk mencari tahu masalah-masalah kependudukan apa yang kaitannya dengan pengolahan data itu yang belum mereka pahami. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata pembelajaran digital tidak mematikan kreativitas peserta didik, karena hasil ini tulisan peserta didik ditulis tangan dan memang langsung dikumpulkan. Di baliknya mereka diminta untuk membuat sedikit rangkuman dan bagaimana cara perhitungan untuk misalnya contohnya kepadatan penduduk geografis, lalu ada kepadatan penduduk agraris. Nah, ini mengapa kami meminta peserta didik untuk membuat catatan-catatan seperti ini, karena kami meyakini bahwa ketika kita mencatat maka ilmu itu akan lebih mudah diserap dan diterima oleh peserta didik. Selanjutnya, kemudian dari beberapa permasalahan yang kami temukan tadi, kami melakukan refleksi dengan guru pamu kami dan dosen yang terkait, yaitu hasilnya pertama menggunakan rencana cadangan. Jadi ketika fasilitas belajar di kelas itu terhambat, maka bisa dialihkan dengan menggunakan gadget atau smartphone dari setiap peserta didik, karena hari ini smartphone itu hampir setiap peserta didik itu pasti memiliki. Kemudian dalam penyusunan rangkaian pembelajaran, guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Ketiga yaitu pembentukan kelompok itu dibuat menjadi lebih kecil. Jadi walaupun nanti jumlah kelompok menjadi banyak, tapi kita dalam masing-masing kelompok itu enggak terlalu gaduh. Jadi misal anggotanya itu hanya 4, jadi satu kelas kan katakanlah 26, dibuat menjadi satu kelompok 4 orang, jadi ketemu 9 kelompok. Itu masih menurut kami masih bisa dikendalikan daripada kita bikin 6 kelompok dengan jumlah 6 peserta didik itu terlalu besar. Kemudian buku itu menerapkan ice breaking. Jadi ketika suasana belajar itu kaku, buatlah ice breaking untuk memecahkan suasana. Bentuk ice breaking itu nanti bisa bermacam-macam, dari kami nanti fleksibel. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik. Jadi karena kita itu baru kenal, terutama di kelas yang kami ajar di siklus ini, kelas 10 itu kami jarang melakukan observasi karena dulu kan semester 1, jadi pemetaannya berubah ketika semester 2 di sekolah tersebut. Seperti itu. Kemudian kesimpulan yang kami peroleh dalam PPL ini, pertama PPL di SMA Negeri 1 Surakarta berlangsung dalam kurun waktu 1 semester dan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu observasi dan praktek pengajar terbimbing. Nah, untuk waktu 2 jenis itu pembagiannya relatif ya, tidak sesuai dengan kalender yang ada di kampus, karena kita menyesuaikan dengan kalender yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta. Kemudian perangkat ajar yang digunakan mengadopsi kurikulum yang diajarkan dalam perkuliahan PPG Prasejarah 2022. Jadi walaupun misal di kampus itu dipaksa pakai kurikulum Merdeka, tapi dalam prakteknya di SMA Negeri 1 itu masih menggunakan 2 kurikulum, karena untuk yang kelas 11 itu masih menggunakan kurikulum lama, dan yang kami kelas 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka, dan kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan praktik pembelajaran sudah mengakomodasi penggunaan teknologi yang tetap memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, permasalahan yang ditemukan pada tiap siklusnya selalu direfleksikan dengan guru pamu maupun dosen mata kuliah yang terkait untuk
ditindaklanjuti perbaikannya dan saran-saran dari pihak-pihak yang terkait agar siklus berikutnya itu menjadi lebih maksimal. Kemudian saran yang dapat kami ajukan ada 3. Yang pertama, kemampuan menyusun perangkat ajar adalah hal mutlak bagi seorang guru profesional, karena pada saat ini, utamanya di kurikulum Merdeka, guru itu diberi kewenangan untuk menyusun perangkat ajar dalam bentuk modul ajar yang sangat disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya masing-masing. Kemudian yang kedua, perangkat ajar yang disusun hendaknya selalu memperhatikan kondisi kelas dan karakter peserta didik, sehingga nanti perangkat ajar yang disusun itu diharapkan mampu tepat sasaran. Kemudian guru profesional harus mampu melaksanakan tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi walaupun perangkat ajar yang kita susun itu sudah baik, tapi penerapan di lapangan pasti selalu ada masalah, dan masalah itu harus kita pecahkan, kemudian ditindaklanjuti untuk perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 terkait dengan pameran perayaan akhir perkuliahan yang diambil dari praktik pembelajaran terbimbing yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Surakarta. Saya persilakan kelompok lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran bagi kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Iya. Aman kan? Akhir lo Oh iya. 17.